Halo semuanya, nama saya Eduardo Sebastian Ruben. NIM saya 32180066. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Saya akan menjelaskannya satu persatu tentang pasar modal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Pasar modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka panjang 1 tahun ke atas. Pasar untuk dana jangka panjang di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Suatu tempat melakukan pembelian dan penjualan obligasi dan saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Terdapat berbagai hal yang biasanya dijual di pasar modal. Beberapa hal yang biasanya ditawarkan adalah sesuatu yang memiliki jangka penggunaan dan yang panjang. Contohnya, surat berharga, saham, obligasi, surat pengakuan utang, dan masih banyak lagi instrumen jangka panjang yang biasanya ditawarkan di pasar modal. Setelah saya tadi menjelaskan tentang pengertian pasar modal, sekarang saya akan menjelaskan tentang transaksi efek. Transaksi efek itu ada dua, yaitu ada pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum pasar tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Setelah tadi saya menjelaskan tentang transaksi efek, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pasar perdana dan fungsi pasar sekunder. Fungsi pada perdana itu ada 5. Ada 1. Harga saham tetap. 2. Tidak dikenakan komisi. 3. Hanya untuk pembelian saham. 4. Pemesanan dilakukan melalui agen penjual. 5. Jangka waktu terbatas. Sedangkan pasar sekunder fungsinya adalah 1. Harga berkualitas sesuai kekuatan pasar. 2. Dibebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan. 3. Pemesanan dilakukan melalui anggota bursa. 4. Jangka waktu tidak terbatas. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat ke publik. 1. Dapat menerima dana dalam jumlah relatif besar dan sekaligus. Biaya relatifnya murah. Proses relatif cepat. Dividen dibagi berdasarkan keuntungan dan RUPS. Minat investor masuk manajemen rendah. Keterbukaan mendorong meningkatnya profesionalisme, menurunkan kesenjangan sosial karena peluang masyarakat menjadi investor lebih besar, memperbaiki struktur permodalan, sarana promosi, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsekuensi go publik bagi perusahaan. 1. Mengubah gaya manajemen dari informal menjadi formal. 2. Urusan intern perusahaan dapat diketahui oleh karyawan. 3. Harus mempertahankan tingkat perubahan. 4. Harus full disclosure. Dan yang kelima adalah harus mengikuti standar BAPEPAM untuk pelaporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga penunjang pasar modal. 1. Pasar perdana. Ada penjamin emisi dan akuntan publik. Penjamin emisi adalah kegiatan pendukung transaksi pasar uang atau pasar modal oleh pihak yang turut menjamin dan bertanggung jawab apabila terjadi prestasi dari pemilik proyek. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443 KMK 01/2011 tentang penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang disebut IAPI, Asosiasi Profesi yang diakui oleh pemerintah.
Selanjutnya saya akan membahas tentang lembaga-lembaga penunjang pasar modal di pasar sekunder. Ada dua, yaitu pedagang efek dan sekuritas company. Pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Sedangkan securities company adalah sebuah perusahaan yang merupakan anggota bursa efek yang bergerak dalam bidang transaksi sekuritas dalam kurung jual beli efek. Sekarang saya akan membahas tentang lembaga-lembaga penunjang pasar modal di emisi obligasi. Ada dua, yaitu trustee dan guarantor. Trustee adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian bank umum dan emiten surat berharga yang bersangkutan. Sedangkan guarantor adalah perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atau pemegang polis atas kerugian yang dideritanya sesuai kesepakatan yang tertulis dalam polis asuransi. Kesimpulan dari pasar modal adalah pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan, dan dalam menjalankan fungsinya. Pasar modal dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar modal perdana dan pasar modal sekunder. Yang terlibat di dalam pasar modal adalah para pemain utama dan lembaga penunjang lainnya yang terlibat langsung dalam proses transaksi dengan keuangan yang diperdagangkan di pasar modal seperti saham obligasi, surat berharga, dan lain-lainnya yang merupakan instrumen jangka panjang. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Makasih.